Selamat pagi, perkenalkan nama saya Yulianida, NIM 1910416833, kelas A1 pagi, jurusan manajemen, mata kuliah perilaku organisasi, dosen Adi Mursalin SEMM, hari dan tanggal, Senin 18 November 2021, waktu 10.30 sampai 12.30. Di sini saya akan menjawab soal UTS. Soal yang pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan perilaku organisasi. Perilaku organisasi pada hakikatnya mendasar pada ilmu perilaku yang dikembangkan dari tingkah laku manusia dalam suatu organisasi. Artinya, memahami perilaku organisasi berarti memahami perilaku individu, perilaku kelompok, struktur organisasi, dan bagaimana mengelola lingkungannya. Soal nomor 2, jelaskan pengertian perilaku organisasi menurut para ahli. Pengertian perilaku organisasi menurut para ahli yaitu A. Robin and George 2008, yaitu perilaku organisasi adalah bidang studi yang menyelidiki pengaruh yang dimiliki oleh individu, kelompok, dan struktur terhadap perilaku dalam organisasi yang bertujuan menerapkan ilmu pengetahuan guna meningkatkan keefektifan suatu organisasi. B. OH 2014 mengukuhkan perilaku organisasi adalah suatu studi yang menyangkut aspek-aspek tingkah laku manusia dalam suatu organisasi atau suatu kelompok tertentu. C. Handoko pada tahun 2000 mengatakan perilaku organisasi atau organization behavior pada hakikatnya berdasar pada kajian pada ilmu perilaku itu sendiri atau akar ilmu psikologi yang dikembangkan dengan pusat perhatiannya pada tingkah laku manusia dalam organisasi. B. Mullins 2005 mengatakan perilaku organisasi sebagai studi dan pemahaman tentang perilaku individu dan kelompok dan pola struktur untuk membantu meningkatkan kinerja dan efektivitas organisasi. E. George and Jonas 2002 mengatakan perilaku organisasi adalah sebagai suatu studi tentang berbagai faktor yang mempengaruhi tindakan atau arts, individu, dan kelompok dalam organisasi serta bagaimana organisasi mengelola lingkungannya. F. Gordon pada tahun 2002 mengatakan bahwa perilaku organisasi adalah konsep-konsep dan teori-teori yang dapat membantu orang perilaku organisasi memahami, menganalisis, dan menjelaskan perilaku dalam organisasi. G. Greenberg dan Baron 2003 mengatakan bahwa perilaku organisasi merupakan bidang bersifat multidisiplin yang membahas perilaku organisasi sebagai proses individu, kelompok, dan organisasional. Soal nomor 3, sebutkan dan jelaskan tujuan mempelajari perilaku organisasi. Soburin 2015 mengatakan tujuan mempelajari perilaku organisasi bagi para manajer yang diberi mandat oleh para pemilik organisasi yaitu mendeskripsikan, menjelaskan, memprediksi, serta mengendalikan perilaku manusia dalam organisasi agar tujuan didirikannya organisasi dan tujuan orang-orang terlibat di dalam bisa tercapai secara optimal. Lebih lanjut, Soburin 2005 menjelaskan sebagai berikut. A. Mendeskripsikan perilaku manusia, yaitu mengenali, mendiagnosis, dan menjelaskan kejadian-kejadian serta teratur dan predictable serta dalam sebuah organisasi sehingga dapat diidentifikasi masalah dan menjelaskan perilaku manusia untuk dapat diambil tindakan perbaikan oleh para manajer. B. Menjelaskan dan memprediksi perilaku manusia, yaitu untuk memahami dan menjelaskan apa yang sedang terjadi pada saat ini dan mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan mengapa pola aktivitas tersebut berjalan ejek sehingga para manajer dapat memahami apa yang sedang terjadi untuk dapat diantisipasi dan memprediksi hal-hal yang sama yang mungkin terjadi di masa datang sehingga bisa diambil keputusan-keputusan penting yang berguna bagi manusia, yaitu dalam mengendalikan. C. Mengendalikan perilaku organisasi, yaitu dalam mengendalikan perilaku
bukan sekedar mengawasi atau mengarahkannya, tetapi sekaligus jika diperlukan, mengubahnya manakala perilaku tersebut difungsional agar dapat meningkatkan kinerja pegawai. Namun yang perlu diperhatikan dalam mengendalikan perilaku karyawan harus dilakukan secara hati-hati agar kedua belah pihak tidak merasa dilanggar hak-haknya. Soal nomor 4, terdapat beberapa bidang ilmu yang ikut memberikan kontribusinya dalam mengembangkan ilmu perilaku organisasi. Sebutkan dan jelaskan. Bidang-bidang ilmu dimaksud. Mengapa bidang ilmu tersebut berkontribusi terhadap perilaku organisasi? Jawabannya, beberapa bidang ilmu yang ikut memberikan kontribusinya dalam perkembangan dari ilmu perilaku organisasi adalah yang pertama A. Psikologi, yaitu ilmu psikologi memberikan sumbangan terhadap perilaku organisasi terutama dalam hal memahami tentang perilaku individu dalam organisasi. Psikologi terutama psikologi organisasi mencoba untuk memahami, meramalkan dan mengendalikan perilaku seseorang dalam organisasi. Sosiologi, yaitu ilmu sosiologi membahas tentang sistem sosialisasi dan interaksi manusia dalam suatu sistem sosial. Sumbangan ilmu sosiologi terhadap perilaku organisasi terutama pemahaman tentang perilaku kelompok di dalam organisasi. C. Antropologi, yaitu ilmu antropologi mempelajari tentang interaksi antara manusia dan lingkungannya. Manusia hidup dalam kelompok dan memiliki kebiasaan-kebiasaan dan nilai-nilai yang dianutnya yang disebut dengan kultur atau budaya. Budaya diwujudkan dalam simbol-simbol kebersamaan kelompok yang direfleksikan dalam bentuk bahasa dan keyakinan. Demikian juga organisasi yang membentuk budaya tertentu untuk memengaruhi pola pikir dan perilaku anggota organisasi. D. Politik, sejarah, dan ekonomi, yaitu kegiatan bidang ilmu ini juga ikut memberikan sumbangan dalam perkembangan ilmu perilaku organisasi. Ilmu politik mempelajari tentang perilaku individu dan kelompok di dalam suatu lingkungan politik. Sumbangan dari ilmu politik terutama dalam proses mempengaruhi pengalokasian, wewenang, dan pengelolaan konflik. Ilmu sejarah memberikan sumbangan tentang sejarah dari pimpinan-pimpinan besar di masa lampau atas keberhasilan atau kegagalannya. Sumbangan dari ilmu ekonomi mencoba menjelaskan perilaku individu ketika mereka dihadapkan pada suatu pilihan, yaitu dalam proses pengambilan keputusan. Soal nomor 5, mengapa perilaku organisasi penting dipelajari oleh mahasiswa manajemen? Apakah perilaku organisasi juga perlu dipelajari oleh manajer sumber daya manusia di suatu perusahaan? Kenapa? Jawabannya, dalam perilaku organisasi dijelaskan bagaimana seorang sebagai individu maupun sebagai anggota kelompok berperilaku dalam organisasi. Sikap dan perilaku orang berbeda dalam satu organisasi perlu dipelajari untuk mencari solusi tentang bagaimana manajemen dapat mengelola individu maupun kelompok agar organisasi secara efektif. Para manajer diharapkan dapat mempelajari perilaku organisasi karena sangat penting dalam membantu para manajer untuk memperbaiki, mendorong, atau merubah perilaku kerja baik individu, kelompok, maupun organisasi secara keseluruhan untuk mencapai tujuan organisasi. Dengan mempelajari perilaku organisasi, maka para manajer memiliki keterampilannya untuk menangani perilaku pegawainya untuk dapat bekerja dengan baik sehingga dapat mencapai efektivitas organisasi. Soal nomor 6, sebutkan dan jelaskan prinsip-prinsip dalam perilaku organisasi. Jawabannya, menurut Toha 2014 bahwa terdapat prinsip-prinsip perilaku organisasi antara lain: A. Manusia berbeda perilakunya karena kemampuannya tidak sama, yaitu perbedaan dan keterbatasan kemampuan akan berpengaruh pada perilaku dan kecerdasan yang dibawa sejak lahir, hasil didikan, dan pengalaman. B. Manusia mempunyai kebutuhan yang berbeda, yaitu manusia
berperilaku karena didorong oleh serangkaian kebutuhan, dan setiap orang memiliki kebutuhan yang berbeda dengan kebutuhan orang lain. C. Orang berpikir tentang masa depan dan membuat pilihan tentang bagaimana bertindak, yaitu kebutuhan-kebutuhan dari setiap orang dapat dipenuhi lewat perilakunya masing-masing. D. Seseorang memahami lingkungannya dalam hubungannya dengan pengalaman masa lalu. Kebutuhannya yaitu memahami lingkungan adalah suatu proses yang aktif, di mana seseorang mencoba membuat lingkungannya itu mempunyai arti baginya. E. Seseorang itu mempunyai reaksi-reaksi senang atau tidak senang, dan ini akan menjadikan seseorang berbuat yang berbeda dengan orang lain di dalam rangka menanggapi sesuatu hal. Seseorang bisa puas mendapatkan gaji tertentu karena bekerja di suatu tempat tertentu. Orang lain pada tempat yang sama mereka tidak puas. F. Banyak faktor yang memerlukan sikap dan perilaku seseorang, itu adanya perasaan senang dan tidak senang. Soal nomor 7. Jelaskan karakteristik perilaku organisasi. Jawabannya, MC Scan dan Greenwald pada tahun 2008 menyatakan bahwa dalam mempelajari perilaku organisasi, perhatian dipusatkan pada 3 karakteristik, yaitu yang pertama, A. Perilaku, yaitu fokus dari perilaku organisasi adalah perilaku individu dalam organisasi. B. Struktur, yaitu struktur dari organisasi dan kelompok. Struktur berkaitan dengan hubungan dan bersifat tetap dalam organisasi. Bagaimana pekerjaan dan organisasi dirancang, bagaimana pekerjaan itu diatur dalam organisasi. Struktur organisasi berpengaruh besar terhadap perilaku organisasi atau orang-orang dalam organisasi serta efektivitas dari organisasi tersebut. C. Proses, yaitu proses organisasi berkaitan dengan interaksi yang terjadi antara anggota organisasi. Proses organisasi antara lain meliputi komunikasi, kepemimpinan, serta pengambilan keputusan dan kekuasaan. Soal nomor 8. Coba saudara jelaskan pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam perilaku organisasi. Jawabannya, Winardi 2003 mengatakan adanya interaksi atau hubungan antar individu dalam organisasi, maka penelaahan terhadap perilaku organisasi haruslah dilakukan melalui pendekatan-pendekatan, yaitu A. Pendekatan sumber daya manusia atau suportif, yaitu untuk membantu pegawai agar berprestasi lebih baik, menjadi orang yang lebih bertanggung jawab, dan kemudian berusaha menciptakan suasana di mana mereka dapat menyumbang sampai pada batas kemampuan yang mereka miliki, sehingga mengarah kepada peningkatan keefektifan pelaksanaan tugas. B. Pendekatan kontingensi, yaitu pendekatan kontingensi mengandung pengertian bahwa adanya lingkungan yang berbeda menghendaki praktik perilaku yang berbeda pula untuk mencapai keefektifan. C. Pendekatan produktivitas, yaitu pendekatan produktivitas sebagai ukuran sebagai efisien suatu organisasi dapat menghasilkan keluaran yang diinginkan. D. Pendekatan sistem, terutama diterapkan dalam sistem sosial, di mana di dalamnya terdapat seperangkat hubungan manusia yang rumit yang berinteraksi dalam berbagai banyak cara. Soal nomor 9. Apa yang Anda ketahui tentang perilaku individu dan nilai-nilai? Jawabannya, individu atau manusia adalah unsur yang sangat penting dalam setiap organisasi. Individu adalah subjek dan sekaligus objek dari organisasi. Individu sebagai subjek dan pelaku, penggerak atau motornya organisasi, dan sebagai objek, organisasi berdiri untuk mempengaruhi sebagai tujuan individu. Individu sebagai subjek, organisasi perlu selalu ditingkatkan kualitasnya agar memberikan dampak yang positif dan menguntungkan bagi organisasi dalam mencapai tujuannya. Nilai-nilai adalah sekumpulan dari nilai. Nilai adalah segala sesuatu yang dianggap baik dan berharga bagi kehidupan manusia. Setiap konsep yang bernilai adalah jika memiliki arti kebaikan dan berguna bagi individu. Soal nomor 10. Ada 2 faktor yang membentuk perilaku individu. Sebutkan dan jelaskan. Jawabannya. Selanjutnya, Noto Atmojo 2010 menyatakan ada beberapa 2 faktor pembentuk perilaku, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. A.
Faktor internal, yaitu semua faktor yang berasal dari dalam diri individu sebagai motivasi, persepsi, minat, kebiasaan, dan sebagainya yang mendorong individu berperilaku. B. Faktor eksternal, yaitu faktor berasal dari luar diri individu sebagai sosial, budaya, politik, dan lingkungan lainnya yang membentuk perilaku individu. 11. Jelaskan hubungan antara nilai-nilai dan perilaku individu. Beri contoh dan dalam penjelasan Anda. Jawabannya, nilai dapat mempengaruhi pengetahuan, sikap, dan tindakan individu. Dengan perkataan lain, perilaku individu dibentuk dari nilai yang dianutnya. Semakin bagus nilai yang dianut, akan berdampak pada perilakunya, baik yang tampak maupun yang tidak tampak. Frenkel 1977 menyatakan nilai adalah kunci lahirnya perilaku dan perbuatan seseorang. Soal nomor 12, apa yang dimaksud dengan keberagaman dalam organisasi? Jelaskan jawaban Anda. Jawabannya, keragaman dalam organisasi merupakan suatu hal yang sangat penting saat ini. Dengan keragaman, organisasi dapat memperoleh berbagai pandangan, kemampuan, dan berbagai hal untuk mengatasi permasalahan organisasi atau perusahaan, serta dapat meningkatkan efektivitas perusahaan. Sebutkan dan jelaskan jenis-jenis keberagaman dalam organisasi. Jawabannya, menurut Reiners 2020, sejumlah faktor yang menentukan keanekaragaman yang disebabkan oleh perbedaan individu yang umumnya dipertimbangkan saat membahas keragaman dalam organisasi dengan 34 jenis karakteristik keanekaragaman teratas dari sejumlah karakteristik lainnya. Yang pertama, cacat kognitif. Fungsi yang berbeda dapat mempengaruhi ingatan individu kemanapun memecahkan masalah, perhatian, komunikasi, linguistik, serta pemahaman verbal, membaca, matematika, dan visual. 2. Kemampuan fisik dan cacat tubuh. Mempekerjakan individu dengan berbagai disabilitas dan pengalaman tidak hanya akan membantu tim Anda membangun lingkungannya yang lebih beragam dan eksklusif, tetapi juga membawa perspektif dan ide unik untuk membantu perusahaan Anda menjangkau pasar pelanggan dan klien yang lebih luas. 3. Kesehatan mental. Kesehatan karyawan menjadi tren utama dalam ruang sumber daya manusia, tetapi terlalu sering kesehatan mental diabaikan tanpa dukungan dan sumber daya untuk mencari dan menerima bantuan kebutuhan karyawan. Perusahaan mungkin melihat peningkatan ketidakadilan, konflik pekerjaan keluarga, peningkatan masalah kesehatan mental dan perilaku, dan bahkan tingkat pergantian karyawan lebih tinggi. 4. Keanekaragaman syaraf. Keanekaragaman syaraf seperti yang didefinisikan oleh Simposium Nasional tentang Keanekaragaman Saraf adalah konsep di mana perbedaan neurologis harus diakui dan dihormati sebagai variasi manusia lainnya. 5. Perilaku dan keanekaragaman. Setiap orang memiliki tingkah laku dan pola perilaku unik yang mereka kembangkan sepanjang hidup mereka. 6. Kepribadian dan gaya berpikir. Berbagai kepribadian dan gaya berpikir yang berbeda di tempat kerja dapat membawa situasi stres dan kreativitas yang unggul. 7. Latar belakang budaya. Ada sejumlah faktor yang membentuk budaya yang berbeda, termasuk makanan tradisional, bahasa, agama, dan adat istiadat. 8. Letak geografis. Lokasi geografis memainkan peran utama dalam budaya, bahasa, pendidikan, peran sosial, status sosial ekonomi, kepercayaan, dan ideologi yang danut dan dipahami seseorang. 9. Bahasa, linguistik, dan aksen. Bahasa, linguistik, dan aksen dapat memainkan peran penting dalam kemampuan seseorang untuk mendapatkan dan mempertahankan pekerjaan. 10. Etnis. Pada faktor biologis, etnisitas didasar pada perilaku yang dikaitkan dengan budaya, sejarah, kebangsaan, warisan, pakaian, dan adat istiadat, bahasa, leluhur, dan latar belakang geografis. 11. Ras. Ras ditentukan secara biologis. Contoh ras meliputi kulit putih, hitam, atau Afrika Amerika, Indian, atau Alaska natif, Asia, natif Hawaii, atau penduduk kepulauan Pasifik lainnya. 12.
Status kewarganegaraan. Larangan mendiskriminasikan calon dan karyawan saat merekrut merujuk. Memperkerjakan atau memecat individu berdasarkan kewarganegaraan atau status imigrasi mereka. 13. Usia. Pada setiap waktu, ada beberapa generasi yang bekerja di angkatan kerja. Setiap generasi memiliki perbedaan tersendiri yang ditentukan oleh periode waktu yang dilahirkan dan perubahan sosial, politik, dan ekonomi yang unik terjadi selama masa kecil mereka. 14. Keluarga dan asuhan. Keluarga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kehidupan setiap individu. 5. Ideologi. Ideologi berperan untuk kenyamanan karyawan dalam berbagai pendapat dengan rekan kerja. Ideologi yang sangat berbeda dapat membuat individu lebih berhati-hati untuk memulai percakapan dengan rekan kerjanya jika mereka tahu hal itu akan dapat memicu perdebatan sengit. 16. Moral. Mencerminkan keyakinan individu untuk pikiran dan perilaku yang dapat diterima. 17. Peran sosial stereotip seringkali berkorelasi dengan peran sosial yang dimiliki tentang demografi tertentu dan dapat mempengaruhi kemampuan individu. 18. Identitas gender. Peran gender sebagai konstruksi sosial yang bervariasi menurut budaya yang berbeda dan ditetapkan pada individu saat lahir berdasarkan jenis kelamin biologis mereka. Ekspresi gender. Ekspresi gender yang mungkin berbeda dari jenis kelamin atau identitas gender individu, mengacu pada penampilan luar identitas gender individu. 20. Seks. Tidak seperti identitas gender dan ekspresi gender, seks mengacu pada perbedaan biologis dan genetik antara tubuh pria dan wanita. 21. Orientasi seksual. Orientasi seksual juga berbeda dengan identitas gender, ekspresi gender, dan seks biologis. Pendidikan. 22. Pendidikan. Pendidikan sangat bervariasi menurut lokasi, sekolah, dan guru dan dapat sangat dipengaruhi oleh undang-undang dan peraturan. 23. Pendapatan. Penghasilan memainkan peran utama dalam kehidupan setiap individu sejak lahir dan selama mereka dibesarkan karir profesional hingga pensiun. 24. Status sosial ekonomi. Status sosial ekonomi merupakan ukuran dan kategorisasi orang berdasarkan pendidikan, pendapatan, dan pekerjaan mereka. 25. Pengalaman hidup. Pengalaman hidup mencakup semua kejadian unik, pendidikan militer, pribadi, dan publik yang dialami seseorang sepanjang hidupnya. 26. Hak istimewa. Hak itu mengacu pada kekuatan sosial yang dapat dinikmati berdasarkan jenis kelamin, identitas gender, ras, jenis, etnis, agama, usia, status kewarganegaraan, status sosial ekonomi, peran sosial, latar belakang budaya, dan status disabilitas seseorang. 27. Status pernikahan. Pernikahan merupakan peristiwa besar bagi banyak orang. 28. Status orang tua. Pemberian kerja dapat mendukung orang tua yang bekerja dengan memberikan manfaat sebagai jam kerja yang fleksibel, tunjangan pengasuhan anak, cuti orang tua, dan bantuan adopsi untuk meringankan tantangan yang dihadapi orang tua yang bekerja. 29. Pengalaman militer. Para veteran menawarkan banyak keterampilan, pengetahuan, dan pengalaman menjadikan mereka dapat berkontribusi luar biasa untuk berperan dalam berbagai perusahaan. 30. Latar belakang kriminal. Terserah pada pemberian kerja untuk memutuskan apakah mereka tidak perlu akan masa lalu seseorang, sejauh mereka dapat unggul dalam karir yang bermanfaat di masa depan. 31. Keyakinan politik. Terdapat banyak perbedaan pendapat tentang bagaimana dan kapan politik diperbolehkan di tempat kerja. 32. Keyakinan agama dan spiritual. Terlepas dari apakah orang mendiskusikan afiliasi agama mereka di tempat kerja atau tidak, penting untuk menciptakan tempat kerja yang memahami dan menerima kepercayaan setiap orang, meskipun mereka berbeda satu sama lain. 33. Pengalaman. Sebelumnya, setiap kali seseorang karyawan berpindah peran ke industri atau perusahaan baru, mereka membawa pengalaman kerja dan keterampilan mereka sebelumnya. 34. Keterampilan. Keterampilan adalah jenis keragaman yang kurang jelas, tetapi sangat penting untuk proses perekrutan, bergantung pada sejarah profesional mereka.
Soal 14, sebutkan tugas-tugas yang Anda kerjakan sebelum UTS perilaku organisasi. Tugas pertama, bab 1, ringkasan bab 1 pengantar perilaku organisasi. Tugas 2, ringkasan bab 2 perilaku individu dan jaringan. Tugas 3, ringkasan bab 3 keberagaman dalam organisasi. Tugas 4, ringkasan bab 4 sikap, perilaku, dan kepuasan dalam bekerja.